Salam, perkenalkan nama saya Nancy Riyama Adela Sinaga. Saya mahasiswa Teologia STT Abdi Sabda Medan. Saya kelas 4A Teologia. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pemahaman teknologi dan media pengajaran di gereja dan bagaimana pengalaman ketika saya praktek CP1 dan CP2 dan apa usul yang diberikan kepada gereja untuk membangun dan mengelola jemaat. Di sini dosen pengampunya adalah Dr. Setia Ulina Borutarigan. Ini pertama kali saya ingin menjelaskan apa itu Renstra atau rencana strategi. Jadi Renstra adalah sebuah organisasi atau organisasi yang memiliki program atau kegiatan yang harus dijalankan agar menjadi organisasi yang hidup dan aktif. Sebuah organisasi membutuhkan strategi sebagai kaki organisasi untuk melangkah mencapai tujuannya. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para pucuk pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Renstra digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengakolokasikan sumber daya termasuk sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra juga merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengolah kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Jadi di sini saya ada menjelaskan beberapa prinsip kepemimpinan dan pelaksanaannya di GKPI. Jadi bila kita berbicara tentang kepemimpinan di GKPI, maka yang dimaksud itu bukan hanya kepemimpinan di GKPI saja atau kepemimpinan di sinode, melainkan juga pada kepemimpinan di jemaat, resort, dan wilayah. Bila kita berbicara tentang kepemimpinan di dalam gereja, termasuk di GKPI, maka pola yang mendasar sesuai dengan Alkitab dan meneladani Tuhan Yesus. Nah, di samping itu, Alkitab juga mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang visioner. Bisa kita bandingkan dalam Amsal 29 ayat 18 dan juga kepemimpinan yang berbagi. Itu bisa kita baca di Keluaran 18 ayat 17 sampai 26. Kita masuk ke berikutnya, administrasi gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Setiap kegiatan harus mempunyai tujuan dan arah yang sama. Oleh sebab itu, program kerja tahunan komisi perlu dibuat oleh majelis bersama dengan pimpinan atau pengurus tiap komisi supaya betul-betul menjadi alat yang membantu majelis dalam membangun tubuh Kristus. Jadi di sini ada langkah-langkah dalam proses administrasi. Yang pertama itu, kita harus mengenali kebutuhan yang ada. Yang kedua, kita harus melakukan perencanaan, pengorganisasian, perangsangan, pengevaluasian. Kita masuk kepada berikutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi adalah memberi informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan. Tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita masuk kepada kepengurusan. Berbicara mengenai organisasi ini, tidak akan terlepas yang namanya dari kepengurusan gereja. Kepengurusan dalam organisasi tidak hanya sekedar menerima jabatan, namun harus memberi tanggung jawab yang penuh atau tanggung jawab yang besar dan memberikan dirinya sepenuhnya dalam mengemban tugas yang ia terima. Gereja tidak dapat berjalan sendiri kalau hanya sebatas jemaat itu saja yang datang ke gereja untuk beribadah, tanpa menetapkan orang-orang yang bertugas di dalam mengurusi segala kegiatan gereja. Jadi saya di sini akan menjelaskan kepengurusan gereja di kantor pusat. Jadi kepengurusan gereja di kantor pusat itu yang di GKPI pimpinan pusat yang tertinggi adalah bishop. Yang kedua itu adalah sekjen atau sekretaris jenderal. Yang ketiga biro-biro. Dan di samping biro-biro ada departemen apostolat, departemen pastorat, dan departemen diakoniat. Pada gereja saya, itu pimpinan yang tertinggi adalah pendeta resort, yang kedua guru jemaat, yang ketiga itu ada sekretaris, bendahara, guru sekolah minggu, dan jemaat. Kita masuk ke berikutnya, gereja yang bersekutu. Allah menjadikan gereja sebagai suatu persekutuan yang mengaku satu tubuh, satu roh dalam ikatan damai sejahtera, satu pengharapan, satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan, dan satu Allah dan Bapa dari semuanya. Tugas gereja untuk bersekutu adalah perintah Tuhan Yesus kepada muridnya. Persekutuan dalam jemaat memungkinkan terjadinya komunikasi, sehingga mereka akan saling memahami kebutuhan mereka bersama. Karena itu, kita perlu menyadari pentingnya persekutuan dalam sebuah gereja. Gereja GKPI sebagai salah satu contoh organisasi atau persekutuan. Orang percaya telah memiliki relasi di dalam negeri dan di luar negeri. Contoh di dalam negeri itu adalah PGI, yang kedua Sekber UM, yang ketiga Yasuma,
yang keempat STT Abdi Sabda Medan, yang kelima LAI, yang keenam BPK. Sedangkan dalam luar negeri itu ada WCC, ada LWF, CCA, UM. Adapun GKPI sebagai gereja yang bersekutu juga memiliki berbagai bentuk persekutuan dalam jemaat. Antara lainnya itu ada ibadah sekolah minggu, PA, ibadah remaja, kaum ibu, kaum bapak, ibadah umum, ibadah keluarga, retreat, paduan suara, dan KOR. Kita masuk ke berikutnya, gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi adalah gereja yang menampakkan diri di dalam marturia mereka. Artinya, tugas dari gereja itu adalah sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan di dalam Matius 28 ayat 29 yang dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita masuk kepada berikutnya, gereja yang melayani. Dasar yang paling penting dalam diakonia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, sifat dan sikap gereja dalam berdiakonia berdasarkan pada sifat dan sikap Yesus Kristus sebagaimana telah dinyatakan dan dilakukan di dalam pelayanan Yesus itu sendiri. Setiap gereja tentu tidak akan terlepas dari 3 tugas gereja, yang dimana tugas gereja itu tersebut adalah diakonia, koinonia, dan marturia. Panggilan gereja bukan untuk menguasai bumi, tetapi gereja dipanggil untuk bisa melayani demi mewujudkan kerajaan Allah bagi setiap manusia. Karena orang Kristen adalah pengikut Kristus yang berkata bahwa dirinya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 48. Maka gereja merupakan tempat persekutuan orang-orang Kristen terpanggil untuk melayani serta menolong orang lain dengan berlandaskan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus tanpa mempedulikan ras, suku, status, kedudukan, dan agama. Kita masuk kepada berikutnya, teknologi dan bentuk-bentuk media di gereja. Media merupakan perantaraan yang mengarahkan kedua belah pihak agar sesuatu yang ingin disampaikan dapat dimengerti dengan tepat dan jelas. Jadi, teknologi dan media ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adalah media visual. Media ini bisa dilihat, dibaca, dan diraba. Sebab itu, jenis media ini mudah ditemui dan bisa juga dibuat sendiri. Adapun contoh media ini adalah berupa foto, gambar, majalah, buku, dan alat peraga lainnya. Media yang kedua itu adalah media audio yang hanya bisa didengar saja melalui indera pendengaran, seperti suara yang dihasilkan oleh alat musik, radio, ataupun CD. Media yang ketiga itu adalah media audiovisual. Media ini gabungan dari keduanya. Untuk itu, media ini bisa dilihat dan didengar secara bersamaan. Kita masuk ke berikutnya, keuangan. Di dalam membenahi kehidupan gereja sebagai suatu organisasi, kita tidak dapat mengelak diri dari urusan keuangan dan perbendaharaan gereja, sebab uang dan materi lainnya telah menjadi bentuk pengungkapan iman jemaat kepada Tuhan sebagai pemelihara dan sumber berkat. Jadi di sini ada beberapa sumber keuangan dalam gereja. Yang pertama itu sumber keuangan langsung dari jemaat. Perolehan dana yang dikumpulkan langsung oleh para warga jemaat merupakan sumber dana gereja yang pertama. Inilah potensi yang dimiliki oleh jemaat dalam rangka memelihara pengelolaan gereja. Oleh sebab itu, potensi itu perlu untuk dipelihara, dibina, dan dikelola sebaik-baiknya. Dengan demikian, seluruh warga jemaat dapat memaknai persembahan mereka dengan penuh sukacita untuk pekerjaan dan kemuliaan Allah. Yang kedua itu sumber keuangan gereja dari luar jemaat. Nah, di sini pentingnya kita menjalin hubungan baik dengan jemaat yang lain atau dengan donatur atau sponsor yang berada di luar jemaat. Pembentukan badan-badan ini bertujuan untuk memperoleh tambahan persembahan gereja ataupun aset bagi gereja. Yang ketiga itu sumber keuangan gereja dari aset jemaat. Adapun contoh-contoh aset gereja yang bisa digunakan sebagai sumber keuangan adalah misalnya di mana gereja tersebut memiliki gedung atau wisma atau pemondokan atau villa atau peristirahatan yang bisa disewakan oleh gereja, sehingga keuangan gereja dari aset jemaat itu bisa digunakan. Kita masuk berikutnya, kepemilikan gereja. Yang menjadi kepemilikan gereja adalah jemaat itu sendiri, di mana gereja hadir
bukan dari dunia ini, melainkan dari Ia yang Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Dan gereja juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan guna untuk perjalanan gereja dalam melaksanakan pelayanannya. Contoh dari kepemilikan gereja itu ada mimbar, ada musik, ada Alkitab, ada pakaian liturgis, dan sebagainya. Kita masuk ke berikutnya, kepemimpinan gereja. Gereja digambarkan sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Setiap anggota gereja merupakan anggota tubuh yang memiliki fungsi dan peranan khusus masing-masingnya. Kepemimpinan dalam gereja bukanlah pelaksanaan kekuasaan atau otoritas manusia, melainkan suatu kegiatan pelayanan. Maka kepemimpinan dijalankan dengan sukarela dan dengan sukacita. Itulah hakikat kepemimpinan sebagai pelayanan gereja. Menjadi pemimpin yang melayani berarti menjadi pemimpin yang memberikan dirinya untuk menjadi atau mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita masuk ke berikutnya, ide kreatif, teknologi, dan media pengajaran di gereja. Nah, gereja sebagai komunitas beriman harus hadir di dalam setiap konteks di mana ia ada dan berteologi. Kemajuan di bidang teknologi serta pengaruh media sosial tak luput dari area di mana gereja dalam penyampaian misi kerajaan Allah, serta tidak lupa perannya sebagai garam dan terang dunia. Nah, dalam pengembangan teknologi di abad 21 ini, gereja tetap berkontekstual dan eksistensinya tetap hadir dalam tritugas panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Jadi di sini saya sendiri sebagai guru sekolah minggu di GKPI, saya bertugas membagi 3 kelompok anak sekolah minggu itu terbagi menjadi 3, di mana kelas kecil, kelas tangguh, dan kelas besar, di mana dari ketiga kelas tersebut mereka memiliki tugas mereka masing-masing, di mana kelas kecil itu saya memberikan media berupa mewarnai, menggambar, dan kelas tangguh itu kami mengadakan diskusi bersama kepada anak tangguh, sehingga dengan berjalannya diskusi mereka akan menyampaikan apa yang di dalam isi mereka. Kepada kelas besar kami mengadakan cerita, di mana melalui cerita mereka bisa berbagi pengalaman kepada setiap guru sekolah minggu yang bercerita kepada anak kelas besar. Jadi ini bisa juga mempengaruhi anak sekolah minggu dari tingkat yang kecil sampai ke tingkat yang besar. Jadi di sini saya ingin membagikan bagaimana pengalaman CP1 dan CP2 saya. Di sini saya berbicara tentang CP1, di mana saya CP1 ditempatkan di salah satu Gereja Kristen Protestan Indonesia atau yang disebut dengan GKPI. Jadi kegiatan yang saya lakukan selama CP1 di GKPI kilometer 53 itu ada ibadah umum, ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah naposo bulung, ada PA, ada sermon majelis, sermon sekolah minggu, kor jika diadakan, dan pelayanan suka ataupun duka. Jadi saya melihat kelemahan dari CP1 yang pertama ini, di mana kelemahannya adalah kurangnya guru sekolah minggu dalam mendidik anak sekolah minggu, sehingga membuat anak-anak sekolah minggu ini malas datang ke gereja. Kenapa saya katakan malas? Karena mereka hanya datang ke gereja itu, mereka bernyanyi, tepuk tangan, dan berdoa. Tidak ada yang mengguyah hati mereka, sehingga mereka malas ke gereja. Jadi kelemahan yang kedua itu, saya melihat tidak ada musik di dalam gereja atau tidak ada yang mengiringi mereka saat bernyanyi. Ini mengakibatkan anak sekolah minggu tidak semangat dalam bergereja. Jadi ketika saya melihat kelemahan yang ada pada gereja GKPI tempat saya CP ini, saya memberikan usul kepada gereja ataupun kepada pimpinan gereja, yaitu guru jemaat, supaya ada penambahan dari salah satu guru sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu itu lebih semangat lagi datang ke gereja. Saya juga memberikan usul saya yang kedua kepada guru sekolah minggu, bahwa setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah menghafal ayat hafalan, yang sudah menghafal ayat
firman Tuhan, yang sudah menghafal doa Bapa kami, yang sudah menghafal tita, itu sebaiknya guru sekolah minggu memberikan sedikit hadiah kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu itu mereka merasa dihargai oleh guru sekolah minggu. Wah, ternyata saya diberi hadiah oleh guru sekolah minggu. Jadi itu juga menjadi salah satu penyemangat anak sekolah minggu untuk datang ke gereja. Jadi usul yang ketiga, saya juga memberikan usul kepada guru sekolah minggu Segati Kilometer 53, di mana bahwa sekarang ini teknologi media tersedia untuk membantu kita membuat Alkitab menjadi lebih hidup. Yang dimana artinya di sini sebaiknya guru sekolah minggu membuat sekali dalam sebulan untuk mengajak anak sekolah minggu menonton video film rohani. Bisa kita ketahui itu film rohani yang dibuat oleh film Superbook. Mungkin kita mengetahui film-film Superbook itu sangat positif dalam membangun iman anak-anak sekolah minggu. Jadi di sini juga saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya CP2, di mana saya ditempatkan di salah satu gereja Kristen Protestan Angkola atau bisa kita sebut GKPA. Jadi berbicara mengenai media atau pengajaran teknologi, di sini saya melihat sekolah minggu GKPA Terseminca, media yang mereka gunakan itu sudah lengkap dan alat musik yang mereka gunakan juga sudah lengkap, sehingga anak-anak sekolah minggu yang hadir di GKPI Terseminca itu semangat. Mereka lebih mengutamakan ibadah di sekolah minggu daripada bermain bersama temannya. Jadi di sini saya melihat beberapa kelemahan pada pemuda ataupun Naposo Bulung yang ada di GKPA, di mana Naposo Bulung atau di GKPA setelah berlanjutnya COVID selama 1 tahun, ataupun dulunya gereja GKPI ini tutup selama 1 tahun, sehingga setelah bukanya GKPA ini, pemuda-pemudi ataupun Naposo Bulung GKPA jadi malas mengikuti PA. Jadi ketika saya CP di GKPA tersebut, saya membuat program di mana membuat Naposo itu menjadi lebih rajin lagi untuk datang ke gereja. Di situ saya membuat retreat di persawahan, saya membuat PA Padang, saya juga membuatkan seperti makan bersama di rumah pendeta, kecil-kecilan, tapi itu sudah membuat Naposo Bulung lebih semangat lagi mereka untuk datang, untuk beribadah. Jadi juga saya melihat kelemahan dari Kor Inah ataupun Inang pada hari Kamis. Jadi di situ Kor Ina yang ada di GKPA Terseminca juga merasakan kelemahan yang ada pada diri mereka, karena mereka sudah 1 tahun tidak latihan diakibatkan COVID-19. Jadi saya mengusulkan kepada Ina per hari Kamis untuk melakukan KOR, yang dimana KOR dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis. Jadi di balik kelemahan-kelemahan yang ada di jemaat GKPA Terseminca, mereka juga memiliki sisi kelebihan, di mana sisi kelebihan mereka ada pada satu kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu mereka itu sangat-sangat bagus, di mana para sintua ataupun para jemaat jika melakukan suatu kegiatan mereka datang tepat waktu. Ini juga hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya, di mana kita akan menjadi pelayan Tuhan untuk mengayomi jemaat kita. Kita bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana disiplin waktu, karena kunci kesuksesan adalah dari disiplin waktu. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan shalom.